Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Kita mulai lagi belajarnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita yang kemarin sudah selesai, yaitu masalah momen gaya atau torsi. Di mana torsi atau momen gaya itulah menyebabkan benda kita bisa bergerak rotasi atau bergerak melingkar. Sekarang pada momen gaya atau pada dinamika rotasi ada istilahnya adalah momen inersia. Nah, yang kita simbolkan dia dengan I. Apa yang dikatakan dengan momen inersia adalah kemampuan benda. Yang dikatakan dengan momen inersia adalah kemampuan benda untuk mempertahankan kelembamannya atau istilahnya adalah kemalasannya. Artinya apa? Jika benda itu diam, maka benda itu akan tetap mempertahankan kediamannya. Maka inilah yang dikatakan istilahnya dengan kelembaman. Berarti dia mempertahankan kemalasannya. Berarti pada saat kelembaman, nah, maka dia akan mempertahankan kelembaman atau kemalasannya. Sekarang berapa besarnya momen inersianya? Karena kita membahas kemarin dinamika rotasi, berarti setiap benda kita yang bergerak itu dia punya yang namanya adalah poros. Kalau misalnya sekarang ini ibu anggap sebagai poros, maka dekat poros ini adalah poros, maka ibu letakkan benda bermasa M. Nah, jarak antara poros ke benda ini ibu namakan dia dengan R. Maka besarnya momen inersia atau besarnya I pada gambar kita ini nilainya sama dengan mr kuadrat, di mana besarnya momen inersia ini berlaku untuk benda kita yang partikel. Nah, berarti yang dikatakan momen inersia kemampuan benda untuk mempertahankan kelembamannya atau kemalasannya, di mana besarnya? Karena dia merupakan dinamika rotasi, berarti dia butuh poros. Maka kita letakkan benda bermasa M sejauh R dari porosnya. Maka besarnya momen inersianya akan sama dengan I dikali dengan mr kuadrat. Misalnya sekarang, ibu punya sekarang sebuah batang. Nah, batang ibu ini sekarang, kedua batang ibu letakkan yaitu ada titik A, ada titik B. Di mana panjang batang ibu ini ibu anggap sama dengan 4 meter. Benda A bermasa sama dengan 2 kg. Benda B ibu bermasanya MB-nya sama dengan 4 kg. Nah, sekarang kalau seandainya ibu tanya, berapa besarnya momen inersia jika seandainya poros di A? Nah, jika ibu tanya berapa besarnya momen inersia jika porosnya di A, kita bikin aja dulu bahwa IA itu akan sama dengan, atau momen inersia di titik A itu akan sama dengan MRA kuadrat, MA ditambah dengan MB dikali dengan RB kuadrat. Sekarang, berapa jarak antara benda A ke titik A? Berarti 0. 0 dikali dengan M, otomatis 0. Ditambah dengan massa benda B, berarti sama dengan 4. Dikali dengan R kuadrat, berarti sama dengan 4 kuadrat. Maka akan sama dengan 4 dikali dengan 16, atau nilainya akan sama dengan 64 kg meter kuadrat. Ini dia yang dikatakan istilahnya dengan momen inersianya. Kalau seandainya ditanya, jika porosnya di B, jika poros di B berarti tetap sama dengan IB akan sama dengan MA dikali dengan RA kuadrat ditambah dengan MB dikali RB kuadrat. Artinya RA siapa? Jarak dari benda A ke B. Artinya RB siapa? Jarak dari benda B ke porosnya atau ke titik B. Maka akan sama dengan 2 dikali dengan 4 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikali 0. Berarti 2 dikali dengan 16 sama dengan 32 kg meter kuadrat. Nah, sekarang kalau seandainya poros di C, kata ibu, porosnya di tengah batang.
Sorry, bukan di C ya, di tengah batang. Kita anggaplah tengah batang itu sebagai titik C. Nah, kita anggap dia sebagai titik C. Ini dia titik C kita. Nah, berarti berapa IC-nya? IC-nya itu akan sama dengan MA dikali dengan RA kuadrat ditambah dengan MB kali RB kuadrat. Siapa RA? Jarak benda A ke titik C. Siapa RB? Jarak dari benda B ke titik C. Maka akan sama dengan 2 dikali 2 kuadrat ditambah dengan 4 dikali 2 kuadrat. 2 dikali 4 ditambah dengan 4 dikali 4 sama dengan 8 tambah 16. Maka kita dapatkan besarnya sama dengan berapa? 24 kg meter kuadrat. Nah, ini dia untuk menentukan partikel atau untuk menentukan momen inersia untuk benda kita adalah sebuah partikel. Maka akan ada soalnya, soal 1. Nah, kalau seandainya sekarang Ibu punya sekarang, nah ini adalah M1 sama dengan 2 kg. Di sini ada M2 sama dengan 3 kg. Di sini ada M3 sama dengan 1 kg. Di sini ada M4 sama dengan 4 kg. Nah, ini jaraknya A ke titik ini ya. Ini jaraknya 2A. Ini jaraknya B, ini jaraknya 3B. Maka tugas kamu adalah menentukan momen inersia. Nah, tentukan momen inersia jika poros A di titik U, B-nya sepanjang sumbu X, C sepanjang sumbu Y. Nah, ini dia soal nomor 1 kita. Berarti bagaimana caranya? Berarti lihat lagi cara untuk menentukan besarnya momen inersia apabila dia sebuah partikel. Nah, di mana besarnya akan sama dengan mr kuadrat. Siapa itu R? Jarak dari benda yang kita tinjau ke titik porosnya. Nah, kalau misalnya dia saja sumbu X, berarti yang sumbu X itu jaraknya itu sama dengan 0 semuanya. Berarti yang ada sekarang hanya ada pada benda M1 dan M2 saja. Kalau dia saja sumbu Y, berarti yang ada sekarang hanya M4 dan M3 saja. Silakan Anda cari sekarang. Nah, kemudian kalau seandainya benda kita itu adalah benda tegar. Kalau seandainya benda kita adalah benda tegar, berarti benda tegar itulah benda yang kelihatan, di mana sekarang kita bisa menentukan momen inersianya, ada nanti di buku. Nah, ada di buku LKS-nya. Berarti ada benda tegar kita misalnya adalah batang silinder. Di mana batang silinder itu memiliki momen inersia jika porosnya di pusatnya, maka sama dengan setengah ml kuadrat. Ada benda tegar itu misalnya batang silinder. Nah, ada batang silinder. Nah, ada misalnya lagi adalah pelat segi 4. Ada pelat segi 4. Ada misalnya lagi adalah silinder berongga. Silinder berongga. Ada misalnya lagi adalah silinder pejal. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, maka nanti Ananda cari nanti di bukunya apa bentuk momen inersia benda tegar yang ini atau benda tegar ini. Maka nanti Ananda fotokopi nanti di buku LKS-nya ada itu, tempelkan nanti di catatannya. Karena momen inersia benda tegar ini harus Ananda hafal pada saat kita ujian harian. Nah, atau PH nanti. Berarti Anda harus hafal dengan cara bagaimana? Adalah dengan cara memfotokopi yang ada di buku LKS-nya, kemudian tempelkan kembali di buku catatannya. Nah, itu dia
Untuk momen inersia, benda kita adalah benda tegar. Sementara jika dia partikel, kita masih menggunakan momen inersianya akan sama dengan siapa? Akan sama dengan mr kuadrat. Sekarang, kita mau melihat sekarang bagaimana antara kaitan torsi dengan percepatan sudut. Nah, siapa torsi? Lambangnya ini kemarin. Siapa itu percepatan sudut? Simbolnya alfa. Waktu di kelas 10 kamu sudah membahas simbolnya itu. Sekarang, karena kita membahasnya adalah bendanya adalah benda tegar, dia bergerak rotasi. Nah, maka sekarang jika ada benda, ini benda bermassa M, di sini porosnya, maka jarak benda ini adalah sama dengan R. Maka sekarang akan bekerja gaya sebesar F. Nah, akan bekerja gaya sebesar F. Maka kita akan mendapatkan besarnya F sesuai dengan hukum Newton 2 sama dengan M kali A translasi. M dikali dengan A translasi. Ini adalah hukum 2 Newton untuk benda kita bergerak translasi. Nah, sekarang kalau kita kembali bagaimana hubungan antara A dengan alfa, bahwa besarnya percepatan itu nilainya sama dengan R kali alfa. Maka kita masukkan F nilainya sama dengan M dikali R dikali alfa. Nah, jika ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dia sama dengan dikalikan dengan R, maka F dikali dengan R akan sama dengan M dikali R dikali R kali alfa. Atau F dikali dengan R. R di sini kan sama dengan lengan gaya. Sama dengan mr kuadrat dikali alfa. Gaya dikali lengan gaya sama dengan torsi akan sama dengan I kali alfa. Ini adalah besarnya hukum 2 Newton. Adalah ini sama dengan hukum 2 Newton kita untuk benda kita bergerak rotasi. Nah, kalau F sama dengan M kali A, berarti hukum 2 Newton kita untuk benda kita bergeraknya adalah gerak translasi. Sementara hukum 2 Newton benda kita untuk bergerak rotasi sama dengan I torsi sama dengan I kali alfa. Siapa torsi itu kemarin? Torsi itu sama dengan momen gaya. Siapa I? I sama dengan momen inersia. Siapa itu alfa? Sama dengan percepatan sudutnya. Sekarang, Ibu mau kamu bikinkan Ibu nanti soal ini sebagai soal kedua kita. Nah, sekarang kalau seandainya soal kita. Nah, soal kedua, sebuah batu gerinda bermassa 2 kg yang memiliki jari-jari 10 cm diputar pada kecepatan sudutnya sama dengan 120 radian per sekon. Nah, motor dipedangkan pada sebuah pahat. Motor dipedamkan pada sebuah pahat dan ditekankan pada permukaan
pada permukaan batu gerinda dengan gaya 2 Newton. Berapa lamanya, berapa waktu yang diperlukan oleh batu gerinda untuk berhenti. Nah, sekarang kita anggap bahwa batu gerinda kita kita anggap dia sekarang adalah sama dengan silinder kejal. Anggap batu gerinda adalah silinder kejal. Nah, maka untuk mengerjakan soal ini, kamu harus mencari, makanya Ibu suruh kemarin, Ibu suruh data yang harus kamu ambil itu adalah data bagaimana momen inersia apabila benda kita itu bendanya adalah benda tegar. Makanya ambil di buku catatannya, kemudian foto atau ambil buku catatannya, kemudian fotokopi, tempelkan pada buku catatannya. Nah, ini dia yang dikatakan istilahnya dengan hukum 2 Newton kita. Untuk benda kita bergerak rotasi, maka kita dapatkan bahwa besarnya I akan sama dengan, atau besarnya torsi akan sama dengan I kali alfa. Nah, Kak Ananda, maka untuk pertemuan kita yang kedua, kita cukupkan sampai di sini. Ananda baca kembali, Ananda bikin catatannya, dan Anda kerjakan apa soal-soal yang sudah Ibu bikinkan tadi. Maka untuk soal kedua, ambil lagi buku kelas 10-nya, masalah benda kita bergerak rotasi, atau yang dikatakan istilahnya dengan benda bergerak melingkar. Dan Anda untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.